Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai profesi CPA. Mulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ade Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas AKP 5B, Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu Kantor Akuntan Publik KAP. Kantor Akuntan Publik atau KAP. 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik atau KAP. Nah, ada 4, yaitu yang pertama ada kantor internasional 4 besar, yang kedua ada kantor nasional, yang ketiga ada kantor regional dan kantor lokal yang besar, dan yang terakhir ada kantor lokal kecil. Nah, saya akan menjelaskan keempat dari ukuran tersebut. Yang pertama ada kantor internasional 4 besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional 4 besar. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil. Selanjutnya ada kantor nasional. Nah, keempat KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor-kantor ini berukuran besar, tetapi jauh lebih kecil daripada 4 besar. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor 4 besar dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Setiap kantor nasional bervariasi dengan kantor-kantor di negara lain sehingga mempunyai kemampuan bertaraf internasional. Selanjutnya ada kantor regional dan kantor lokal yang besar. Terdapat kurang dari 2.000 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 100 orang, sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu negara, bagian atau wilayah yang melayani klien dalam radius yang lebih jauh. Nah, yang terakhir ada kantor lokal kecil. Kebanyakan KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki 1 atau 2 klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor-kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya. Selanjutnya ada kegiatan kantor akuntan publik. Nah, jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, audit internal dan yang disubkontrakkan atau outsourcing, serta jasa penasehat teknologi informasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang jasa akuntansi dan pembukuan. Jasa akuntansi dan pembukuan itu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus di mana laporan keuangan akan diserahkan oleh pihak ketiga, review dan bahkan audit juga harus dilakukan. Jika kedua hal ini tidak dilakukan, laporan keuangan akan dilampiri dengan semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi yang tidak memberikan kepastian apapun kepada pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya ada jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan, jasa perpajakan yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Bagi banyak KAP kecil, jasa semacam ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut ketimbang auditing karena sebagian besar pendapatannya mungkin berasal dari jasa perpajakan. Yang terakhir ada jasa konsultasi manajemen. Nah, jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien sehingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat akuriah. Banyak KAP besar memiliki departemen yang khusus memberikan jasa konsultasi manajemen dengan interaksi yang minimal dengan staf audit atau perpajakan.
Selanjutnya ada struktur kantor akuntan publik. Nah, sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi dan hal itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional semua KAP. Yang pertama ada kebutuhan independensi dari klien, yang kedua ada pentingnya struktur untuk memicu kompetensi, dan yang terakhir ada meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Sedianya 6 struktur organisasi bagi KAP, kecuali perusahaan perseorangan atau proprietorship. Setiap struktur menghasilkan semua entitas yang terpisah dari si akuntan secara pribadi, yang membantu meningkatkan independensi auditor. 4 struktur yang terakhir memberikan perlindungan tertentu terhadap kerugian akibat hukum. Nah, yang pertama ada 1 perusahaan perseorangan, dan yang kedua ada persekutuan umum, ketiga ada korporasi umum, yang keempat ada korporasi profesional, yang kelima ada limited liability company, dan yang terakhir atau yang keenam ada limited liability partnership. Sarbanes-Oxley Act and Public Company Accounting Oversight Board. Sarbanes-Oxley Act and Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang ditunjukkan dan diawasi oleh Securities Exchange Communication atau SEC. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan publik, serta melakukan pemeriksaan pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tertentu. Kegiatan-kegiatan ini tadinya merupakan tanggung jawab AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, Security and Exchange Communication ini sangat berperan dalam penetapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan persyaratan pengungkapan bagi laporan keuangan, karena berwenang menetapkan persyaratan pelaporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada investor, seperti persyaratan terkini untuk mulai mengisi data laporan keuangan dalam format XBRI. Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Nah, AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan pembuat aturan dalam 5 bidang utama berikut. Yang pertama ada standar audit, yang kedua ada standar kompilasi dan review, dan yang ketiga ada standar atestasi lainnya. Yang keempat ada standar konsultasi, dan yang terakhir atau yang kelima ada kode perilaku profesional. Auditing Internasional. International Standards on Auditing atau ISA dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee atau IAPC dari International Federation of Accountants atau IFAC. IFAC ini adalah organisasi profesi akuntansi sedunia dengan 163 organisasi anggota di 120 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu pengendalian mutu. Ada 5 unsur pengendalian mutu. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua ada manajemen kepegawaian. Yang ketiga ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Yang keempat ada kinerja penugasan konsultasi. Dan yang terakhir ada penentuan prosedur. Inilah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.